Shalom, video kali ini merupakan video lanjutan dari video saya sebelumnya ya tentang bersabar di dalam kerajaan Allah. Jadi sebuah masukan terhadap beberapa juga masukan ya sama kita lah ya, sama anak Allah, kita harus saling menasihati seperti itu. Jadi tidak bisa disalahkan gitu kan. Misalnya dalam Matius pasal 6 ayat 30 di berikutnya tentang hal kekhawatiran gitu kan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah kepadamu. Jadi maksudkan dengan tapi carilah dahulu kerajaan Allah ini bukan berarti kerajaan Allah itu belum didapatkan gitu loh. Tapi makna dari kerajaan Allah itu yang jauh lebih dicari gitu loh. Maknanya apa aja sih kerajaan Allahnya itu sendiri gitu loh. Salah satunya ya kita harus bersabar gitu kan, kita harus bertekun, berpengharapan gitu kan, dan memiliki kasih gitu loh dalam penantian dari janji-janji Allah gitu. Bahwasanya dikatakan bahwasanya semua yang dijanjikan sama Bapa itu kan pasti akan terkabulkan gitu loh. Makanya kita disuruh bersabar, bertekun gitu dan pengharapan gitu. Saya pikir itu sih untuk video pendeknya dulu ya. Dan entah kenapa saya tergerak untuk menyampaikan ini kepada beberapa rekan-rekan gitu. Soalnya kan kadang yang saya temui itu ini ya, maaf, berpikir secara ekstrim gitu loh. Iya kan, orang-orang Kristen, anak-anak Allah yang berpikir secara Kristen secara ekstrim gitu loh terhadap ceramah terhadap sesama domba seperti itu kan. Saya pikir janganlah ya gitu loh. Kita jangan lagi berpikir secara ekstrim terhadap sesama kita gitu, sama anak-anak Allah gitu loh. Ya hal yang paling mudah ini hal yang jauh lebih baik bagi saya. Kita jauh akan lebih baik memahami saudara kita daripada kita lebih memahami Alkitab gitu loh. Sebab dengan memahami saudara kita, Roh Kudus akan membimbing kita ke dalam rema atau firman yang akan disampaikan di dalam Alkitab gitu. Daripada kita mengutamakan Alkitab dulu baru saudara kita gitu. Memahami saudara kita, memahami Alkitab dulu baru memahami saudara kita. Memahami saudara kita jauh lebih baik dulu kalau menurut saya sih. Pahami dulu saudara kita yang bermasalah, baru kita meminta Roh Kudus untuk menuntun kita terhadap apa yang ingin disampaikan oleh Alkitab terhadap dia, daripada kita harus mendahulukan Alkitab yang kita pahami untuk memahami saudara kita kemudian gitu. Seperti apa ya? Ya bukan berarti nggak penting gitu loh. Firman Tuhan kan memang penting gitu loh. Tapi kayaknya memaksakan pada hari kan seperti itu kan. Kalau kita paham Alkitab dulu baru kita memahami saudara kita kan kayaknya memaksakan gitu loh. Kalau kita memahami terlebih dahulu permasalahan yang dialami oleh saudara kita, kemudian kita memberikan nasihat berdasarkan Alkitab gitu loh, itu jauh lebih bisa masuk sih kalau menurut saya, bukan satu pemaksaan pada akhirnya kan seperti itu gitu loh. Sama seperti yang saya sampaikan tadi tentang orang yang mungkin masih dalam keadaan kesukaran gitu loh, kemudian dia sharing curhat sama kita malah menyuruh dia untuk nyari kerajaan Allah gitu loh, kan seperti itu. Di pinggirnya dia ya itulah belum mendapatkan kerajaan Allah kan seperti itu. Padahal kita sama anak-anak Allah itu sudah berada dalam kerajaan Allah. Jadi seperti itu. Jadi lebih kepada ya kita nasihatannya bukan dia nggak paham kerajaan Allah gitu loh, tapi kita langsung sampaikan tentang makna dari kerajaan Allah itu sendiri, esensinya itu apa sih. Bahwasanya orang yang berada di dalam kerajaan Allah itu harus bersabar, bertekun, berpengharapan gitu loh. Bahwasanya janji Allah itu pasti akan terpenuhi gitu loh. Supaya dia itu nggak khawatir gitu. Bukan lagi dia disuruh cari kerajaan Allah, nanti orangnya malah bingung. Sama kayak saya pertama kali itu, ini apa sih gitu. Saya kan udah Kristen kan kayak gitu. Saya udah Kristen kok disuruh cari kerajaan Allah lagi gitu loh. Kalian kan saya kan nggak paham gitu loh. Mungkin juga semoga saja saya nggak salah kalau mereka juga nggak paham tentang hal ini gitu. Saya yakin mereka paham
Hanya saja mungkin ya saya ingin berbagi, alangkah baiknya kalau kalau kita itu tidak bertindak ekstrim gitu loh terhadap sesama anak-anak Allah gitu. Kita harus sama-sama percaya bahwasanya anak-anak Allah itu orang-orang yang baik gitu loh, domba-domba yang baik gitu loh. Ya kan, domba-domba yang penurut. eh iya, ya pastinya sih domba penurut, domba yang baik gitu. Nggak ada domba yang nggak baik dan nggak penurut gitu. Dan saya yakin itu sekali gitu. Itu dulu yang ingin saya sampaikan. Nanti mungkin butuh mungkin nanti akan saya sampaikan untuk episode yang ketiganya. Terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati.